Kadang-kadang menurut saya ada karakter perempuan yang dia itu tidak dianggap karena apa yang dilakukan sendiri. Misalnya dia nggak mau ambil tanggung jawab yang seharusnya dia kerjakan. Dia lempar karena dia bilang, ya saya kan perempuan, misalnya gitu. Itu kan pekerjaan cowok. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya kita juga nggak dianggap. Selamat pagi, halo Petra Nestian. Selamat datang kembali di Petra Business Insight. Saya Laksmi Kusumawardhani. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, Kesya Karin. Beliau adalah salah satu desainer interior muda Indonesia yang cukup dikenal luas karena karya-karyanya yang amazing, gitu ya. Kesya Karin ini adalah lulusan program studi desain interior Universitas Kristen Petra. Kesya alumni angkatan 2001. Kami senang sekali bisa bertemu kembali di acara Petra Business Insight. Kita sapa dulu. Halo Ibu Kesya Karin. Apa Halo kabar? Ibu. Ya baik, panggilnya Karin aja, nggak usah pakai Ibu. Oke, terima kasih. Tapi kita sama dengan sendiri kalau dipanggil Ibu kayaknya gimana? Oke, iya Karin. Topik kita kali ini tentang women empowerment, leadership, and resilience. Jadi kami berterima kasih bertemu dengan Kesya Karin. Beliau adalah topiknya saya suka Bu, karena biasanya topiknya selalu bagaimana memulai bisnis, kayaknya agak bosen. Iya. Kenalan dulu Bu Kesya, buat Petra Nestian mungkin banyak yang belum kenal gitu ya. Kalau kami dari kalangan para desainer interior Indonesia sangat kenal, familiar sekali dengan Bu Karin, tetapi mungkin para Petra Nestian bidang ilmu yang lain bisa belajar dari Ibu Kesya. Sedikit memberikan profil mengenai profesi, juga pekerjaan dan posisi Ibu Kesya. Silakan. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu. Mungkin banyak yang belum kenal sama saya juga. Saya Karin, saya sebenarnya Petra Interior Angkatan 2001. Per hari ini mungkin kira-kira ini udah tahun ke-14 mau ke-15 saya bekerja sebenarnya. Jadi perjalanannya juga bukan perjalanan yang singkat gitu ya, bukan yang kayak Indomie dimasak 3 menit terus jadi gitu maksudnya. Jadi 14, mungkin 12 tahun yang lalu saya memulai Kesya Karin Studio gitu. Benar-benar mulai dari nol, dan itu saya rasa mungkin kita bahas di sesi yang lainnya aja ceritanya gimana. Tapi untuk mempermudah mungkin karya-karya yang sudah kita selesaikan dan mudah dilihat, salah satunya kalau di Surabaya ada Hotel Plaza, terus kemudian ada Golden Tulip di Batu Malang beserta restoran barunya Sky Dome yang lagi ngehits. Terus juga kita menyelesaikan renovasi Padma Bandung, terus dan selain itu banyak juga private offices dan residential. Karena kalau private offices kan mungkin kalau saya sebutin juga agak susah gitu ya. Tapi yang gampang-gampang tuh itu kira-kira gitu, dan kita juga ada showroom sports car di Jakarta juga sedang kita kerjakan extensionnya. Oke. Gitu Bu. Pengalamannya pasti banyak ya, jadi Karin ini juga banyak memberikan kontribusi besar buat sharing pengalaman buat kami di UK Petra. Luar biasa kalau kami mendengarkan banyak pengalaman dia mengerjakan proyek-proyek interior gitu ya, sangat menginspirasi buat kita semua. Kesya, boleh nggak kita tahu sedikit mengenai kenapa ya Kesya berminat di bidang desain interior? Mungkin ada perjalanan yang membuat sesuatu yang menarik minat passion Kesya di sana sehingga kok perlu ditekuni, kemudian menjadikan itu sebagai modal buat kamu bekerja hingga sekarang. Ada sesuatu yang menarik di apanya gitu dari bidang interior ini? Jadi gini, orang tua saya dua-duanya, papa mama saya dua-duanya arsitek. Mereka lulusan UGM, walaupun tidak berpraktek sebagai arsitek karena lebih ke kontraktor dan kemudian kontraktor interior. Tetapi
buku-bukunya dan teman-temannya, dari teman-temannya bapak saya termasuk yang namanya Pak Eko Prawoto itu, gimana ya, itu influence-nya besar buat saya. Jadi dari pertama kali saya tuh gitu ya soal space, itu adalah waktu ngobrol sama Pak Eko. Dan ceritanya juga lumayan simple yang dibilang sama Pak Eko. Kamu kalau mendefinisikan space itu gimana? Ya saya juga bingung, waktu itu saya juga kuliah aja baru awal-awal, terus masih nggak dong apa-apa gitu ya, masih belum jelas gitu. Terus dia bilang, gampangannya space tuh kayak gini, coba kamu bayangin, kenapa orang kalau jualan di pinggir jalan, itu kebanyakan dekat tiang listrik sama dekat pohon, dia bilang gitu. Karena ternyata ya setelah dielaborate gitu ya ceritanya ya, karena tiang listrik dan pohon ini memberikan space padahal hanya satu batang begitu aja gitu kan. Dari situ dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari buku-bukunya orang tua saya juga, sebenarnya saya memang melihat bahwa interior ini adalah sesuatu yang kalau diolah sebenarnya unlimited gitu. Maksud saya possibilities-nya itu unlimited. Tergantung kepada kitanya sebagai desainer, sebagai yang mengolah itu mau dibawa kemana. Maksudnya secara space, secara bahan, secara konsep, secara fungsi. Kalau fungsi memang kita harus penuhin gitu ya, tapi yang lainnya di luar dari fungsi, bentuk, keindahan, konsep, cerita, ambience, experience gitu yang kita bisa ciptakan itu menurut saya unlimited, nggak terbatas sama sekali. Kemudian yang kedua, mungkin memang dari kecil saya ini beruntung. Orang tua saya itu adalah orang tua yang membebaskan anak-anaknya untuk mencoba banyak hal. Jadi bukan tipe orang tua yang jangan ini nanti gini, jangan ini tapi nanti gini gitu ya. Kan ada yang model orang tua seperti itu. Kalau orang tua saya lebih kayak, kamu pengen nyoba apa? Dan beberapa malah didorong-dorong, misalnya saya ikut sanggar menggambar sejak saya mungkin TK. Walaupun saya nggak pernah menang, Bu. Jadi ini juga satu pembelajaran yang buat saya ternyata penting hari ini gitu. Tapi itu adalah waktu di saya kecil. Jadi Ibu bayangin ya, saya tuh suka gambar, tapi gambar saya itu tidak bagus. Biasa aja, maksudnya oke lah di atas rata-rata karena saya memang suka gambar dan bisa gambar dan belajar gambar. Tapi kalau kompetisi itu nggak pernah menang, Bu. Kompetisi itu saya kalah terus. Jadi saya tuh paling banter itu kayak harapan lah, hiburan lah gitu. Pokoknya yang dapatnya tuh yang belakang-belakang. Ya maju dapat hadiah gitu, tapi hiburan, harapan 1, 2, 3 itu nggak pernah dapat. Yang dapat teman-teman saya yang lainnya gitu yang juga ikut sanggar. Tapi saya ikut kompetisi ini dulu, ceritanya mama saya ya, karena saya juga nggak ingat persis gitu, tapi menurut ibu saya itu saya ikut hampir 2 minggu sekali selama bertahun-tahun, walaupun kalah terus gitu. Jadi yang dikejar tetap punya semangat tinggi ya, betul. Nah itu menariknya di sana. Jadi mudah patah semangat ya. Jadi curiosity itu menurut saya penting. Jadi waktu itu saya curious gitu, kenapa teman saya bisa menang, kok saya enggak ya? Walaupun sampai akhir saya juga nggak pernah menang, tetap aja saya kalah gitu sampai akhir. Terus juga saya pernah didorong orang tua ikut klub berenang misalnya. Jadi saya memang kayaknya kompetitif dari kecil sama orang tua tahu sehingga didorong terus untuk berbagai macam hal. Saya pernah les balet sebentar, pernah di SMP ngukir, pokoknya pernah ikut les-les yang enggak musik. Saya 13 tahun juga di musik dan di berenang itu saya sadar bahwa saya tidak berbakat. Jadi maksudnya gini, saya les organ 13 tahun. Memang karena saya tipenya modelnya yang tipe rajin, bukan tipe yang sangat pintar. Jadi kalau orang bilang saya pintar, menurut saya agak salah. Menurut saya tuh lebih ketekun sama rajin aja. Kalau pintar banget enggak. Menurut saya yang lebih pintar dari saya banyak banget. Yeah. Jadi saya bisa sampai grade-nya tinggi karena
rajin. Tapi waktu saya lihat teman saya yang sama-sama belajar musik, dia kalau dikasih partitur baru, itu 2 minggu udah selesai lagunya. Saya bisa berminggu-minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Akhirnya saya selesai nggak? Saya selesai. Tapi karena saya latihan terus, karena saya setiap hari ngotot latihan. Bukan karena saya begitu baca langsung bisa main. Enggak, waktu saya baca tuh saya pelan sekali mainnya gitu loh, salah-salah terus. Terus kemudian berenang juga sama, ngotot ikut, bukan ngotot sih, dipaksa ikut lomba berenang. Padahal saya udah tahu saya ini badannya dulu ceking kurus gitu ya. Terus teman saya tuh yang ikut lomba berenang sama-sama satu kelas sama saya, badannya gede banget gitu kan. Nah, waktu saya 100 meter bolak-balik itu 2 kalinya waktunya teman saya waktu saya ikut lomba gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya, ikut aja, loncat aja, masuk berenang sama terengah-engah gitu, udah nggak kuat gitu kan ya. Tapi ya udah, pokoknya itu buat saya adalah pengalaman yang baik bahwa kalau kita belajar itu sebenarnya bisa satu, kadang bisa jadi nggak bisa gitu. Itu adalah proses kita mengenal, oh dalam saya bukan di situ, jadi ya udah belajarnya sampai situ aja, saya pindah ke yang lain gitu misalnya, atau asal ngotot. Kedua, ternyata banyak yang lebih pintar dari saya dan yang lebih bisa dari saya, yang berenang, yang juara ada, yang gambar, yang selalu juara juga ada. Jadi kalah itu menurut saya dari saya kecil udah bagian biasa lah, kalah gitu udah sering gitu, kalah nggak dipanggil jelek gitu kerjaan. Karin, itu udah biasa. Oke, Karin, berarti itu kalau disimpulkan ada faktor eksternal internal gitu ya, ada kompetisi, ada sport, ada seni, ada motivasi yang menggerakkan Karin, kemudian akhirnya bisa menemukan passion-nya, ternyata bidang seni dan desain itu memang menarik saya buat. suka desain karena waktu itu orang tua bilang, papa saya bilang, kamu kenapa nggak masuk jadi arsitek aja, nilai kamu kan bagus, kebetulan nilai SMA saya bagus gitu. Terus saya bilang, saya udah lihat tuh ngikutin papa saya waktu saya kecil, papa saya ngecor bangunan, panas Bu, terus kayak di luar berdebu gitu kan. Saya bilang nggak mau Pak, saya nggak mau kalau panas-panas gitu. Jadi saya bilang saya di interior aja, karena saya pikir kalau di interior kan pasti bangunannya udah jadi, ternyata sih nggak juga sih sebenarnya. Jadi ternyata Karin ini terbuka wawasannya karena ada juga dari orang tua, keluarga, tapi juga ada dari arsitek gitu ya. Jadi yang menginspirasi itu ternyata tidak cuma dari ide pribadi, tetapi juga beberapa yang ada di sekitar Karin itu mendukung Karin untuk menjadi seorang desainer. Kira-kira Karin setelah sekian perjalanan proses Karin berkarya, apa sih akhirnya bisa menemukan filosofi yang mendasar gitu ya, yang bisa Karin bisa bagikan ke Petranisian, yang menginspirasi Karin untuk bisa jadi kekuatan mendesain itu harus bagaimana sih, harus apa yang diperkuat. Nah, mungkin ke arah filosofi mungkin Karin bisa bagikan ke Petranisian. Mendesain Bu Laksmi, menurut saya sudah lihat banyak desain, tetapi yang bisa bertahan menunjukkan kualitasnya dalam jangka waktu yang lama. Artinya tidak dalam waktu 1-2 tahun atau 3 tahun kemudian outdated, itu adalah yang berkonsep. Jadi pendekatan yang hanya mementingkan look, cuman asal bagus, asal cakep, itu menurut saya seperti orang kalau di make up aja. Ya cakep kalau pakai make up, kalau udah nggak pakai make up ya nanti kelihatan aslinya gitu. Bisa jadi tetap cakep, kebanyakan tidak lebih cakep daripada setelah di make up. Jadi konsep itu seperti, menurut saya seperti kalau muka gitu ya, bone structure-nya gitu. Kalau bone structure-nya bagus, mau sudah tua umur 50 ya tetap cantik gitu. Cantiknya ya cantik umur 50 gitu ya, bukan cantik umur 25. Menurut saya konsep itu seperti itu, di dalam, intrinsic, itu yang harusnya menggerakkan desainer untuk memulai desain dari mana. Dan konsep itu bukan, menurut saya konsep itu bukan cozy, bukan homey, bukan, itu ambience yang mau dicapai atau experience yang mungkin mau dicapai. Tetapi konsep itu lebih kepada soul di dalamnya. Desain ini bermulanya dari apa, mau bikin apa yang mau dicapai. Terus kemudian ingredients-nya dapatnya dari mana ya, dari konsep. Ingredients-nya nggak bisa kalau cari di Pinterest atau
cari di buku atau ngontak punya orang lain, apalagi gitu ya, nggak bisa. Jadi kita sebenarnya itu di dalam mau bikin apa, itu yang akan membuat desain dari awal. Kalau misalnya kita mendesain proyek besar ya, misalnya hotel. Kalau hotel itu kan ruangannya puluhan, Bu. Jadi bisa aja kalau kita nggak ada konsepnya dari satu ruangan ke ruangan lain, itu akan lari terus gitu loh. Konsepnya akan berbeda-beda sehingga tidak ada nggak ada kesatuannya. Kalau hanya look itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau konsep rootnya dijaga, walaupun banyak variasinya, bentuknya bisa macam-macam. Jadi dengan konsep yang sama, bentukannya itu menurut saya bisa bervariasi. Looknya masih bisa bervariasi, tapi kalau konsepnya sama, akan terasa kesatuannya itu di dalam itu, dia sebenarnya lebih kalau perempuan tuh inner beauty gitu ya, cantiknya di dalam bukan karena make up. Yang satu lagi kalau hanya bentuk, itu cantiknya karena polesan gitu maksudnya. Jadi saran saya itu untuk bisa belajar mengenai konsep ini lebih dalam, nguliknya lebih dalam gitu. Kalau bisa, kalau nyampe, kalau suka, kalau bisa, mungkin bisa belajar lebih ke arah filosofis juga gitu, filosofis gitu-gitu ya. Jadi lebih menarik gitu, karena interiornya menurut saya begitu meleset sedikit, jadinya dekorasi. Iya, gitu. Betul. Ya, jadi itu tetap menghilang bobotnya yang harusnya, kualitasnya yang harusnya segini, itu jadi tinggal segini gitu kalau menurut saya ya. Jadi tinggal dekorasi, karena dekorasi itu menurut saya, ya kalau sekolah 4 tahun, terus kemudian hasilnya mendekorasi, dibilang salah ya nggak salah, namanya orang kan jalannya beda-beda gitu ya. Tetapi kita bicara dari sisi interior designer yang benar-benar interior designer. Sayang, karena kenapa? Kalau cuma mau belajar dekorasi, belajar dari buku dan majalah, ibu rumah tangga yang nggak sekolah interior, ataupun orang-orang misalnya sekolahnya misalnya bisnis, atau misalnya sekolah sastra, atau sekolah apa deh yang dekorasi sebentar, 3 bulan juga jauh jalan-jalan, melihat ke luar negeri, pengalaman melihat keluarnya banyak, yang lebih jago dari anak-anak sekolah 4 tahun tapi nggak kemana-mana gitu. Kalau end resultnya adalah dekorasi. Nah memang again menurut saya tidak pernah salah kalau akhirnya orang itu memilih jalur itu. Tetapi yang kita bahas sekarang ini kan interior, di sisi interiornya gitu ya, yang berkonsep, yang ada sisi teknikalnya. Desain itu adalah applied art, tidak pernah berat ke sisi art terlalu jauh, tidak pernah lebih berat ke sisi teknikal terlalu jauh. Desainer harus menguasai dua-duanya. Memang harus otak kiri dan kanan berjalan bersama. Dalam satu waktu yang sama, desainer harus bisa berpikir secara konseptual, makro, tetapi harus juga bisa langsung kepikir mikronya. Warnanya, detailnya, materialnya, itu mikro. Terus kemudian globalnya yang besar adalah, ya ini, konsep ini ceritanya mau dibawa kemana keseluruhan. Jadi nggak bisa nih cuma makro doang, ide, implementasi nggak bisa, technical nggak ngerti, gambar kerja tidak bisa, menjelaskan join nggak ngerti juga gitu, material, pengolahan material itu aja nggak bisa. Jadi memang harus di dua sisi ini menurut saya kalau mau bagus jalan bareng-bareng, dipikirin langsung bersamaan, nggak bisa kayak udah deh ini dulu, atau detail terus. Kalau detail terus akhirnya konsepnya lari. Jadi kan ngulik detail terus, Bu, yang ruangan ini detailnya mau gini. Nah nanti di depan pertamanya modern, di belakang bisa jadi agak berbau-bau transisional atau detailnya. Nah itu sesuatu yang menurut saya sebenarnya sangat menarik gitu, karena kemudian exercise waktu saya baca buku misalnya, atau waktu saya belajar lebih dalam, saya berusaha untuk belajar di dua sisi itu. Maksud saya nggak melulu misalnya saya belajar melihat punya buku interior, tetapi juga belajar teknikal. Terus kemudian sisi logik, gini ya, jadi interior designer itu menurut saya juga harus sangat logis. Nggak bisa kalau nggak jalan. Karena design phase itu harus gimana ya, jangan lompat-lompat design phase gitu. Kalau design phase lompat untuk proyek rumah tinggal nggak apa-apa. Proyek-proyek kecil di bawah mungkin 50 meter persegi mungkin nggak apa-apa. Tapi
kita juga nggak pernah melakukan gitu. Nggak apa-apa tuh, maksudnya mungkin ada yang bisa selesai gitu ya, nggak menutup kemungkinan. Kita kan nggak bisa bilang nggak juga gitu, buktinya ada yang bisa. Tetapi untuk project, kita ngomongin project yang skalanya lebih besar, phase-nya itu harus jelas, cara berpikirnya harus runtut gitu, mulai dari pengumpulan data. Jadi kalau ada orang yang nanya, oke, ini sebenarnya yang dilakukan apa? Mau tahu? Yang dilakukan persis sama zaman kuliah, nggak ada yang dibedain. Jadi awal kita collect data gitu ya, collect data itu bisa macam-macam, mulai dari yang saya lakukan paling banyak sebenarnya adalah survei dan ngobrol sama klien. Untuk mencari sumber gagasan gitu ya? Ya, betul. Karena bagaimanapun klien ini bilang dia nggak ngerti maunya apa, selalu ada clue-nya. Jadi ada satu hal yang saya juga pelajarin, bahwa desain ini sebenarnya ilmu manusia. Maksudnya, kita juga harus sangat bisa mendengarkan orang. Karena orang itu ada yang bisa ngomongnya eksplisit, saya maunya ruangannya A, B, C, D, E, atau bahkan udah ada seleranya. Dia kebetulan orang yang melek desain gitu ya Bu ya, bahasanya ya sangat ngerti desain, sehingga dia udah bisa bahasanya udah tinggi, tado ando gitu ngomongnya. Udah, ya kan, ngomongnya udah desainer udah melek gitu. Kali Lesler Andrevo dia pasti. Karena dia mungkin suka jalan-jalan ke luar negeri, dan kemudian kalau tinggal di hotel bagus, dia cek ini desainernya siapa, arsiteknya siapa, bisa jadi begitu kan. Memang dia di situ cuman bekerjanya tidak sebagai interior designer atau arsitek. Nah, tapi banyak orang yang misalnya kerjanya mining gitu, bisnisnya mining. Ya dia kalau suruh menerjemahkan ruangan interior ya gitu-gitu aja bahasanya gitu kan. Saya maunya yang buat entertain klien, gini. Tapi kan kita bisa melihat, jadi analisa kita juga harus bagus. Analisa itu bisa dari yang data yang terlihat, yang maksudnya on paper gitu ya. Itu bisa dari data klien, bisa dari perusahaan, visi misi perusahaan dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan kita melihat bagaimana cara klien ini berkomunikasi sama kita. Bajunya pakai apa? Kantor yang sekarang kayak gimana? Dia interaksi sama orang bagaimana, bisnisnya modelnya apa, itu kita harus tahu dan harus melihat. Kita nggak bisa kayak meraba-raba gitu aja. Setelah datanya terkumpul, kemudian kita buat konsepnya. Biasanya kalau datanya lengkap, konsepnya itu nggak akan lari jauh-jauh, jadi kita nggak akan sampai itu. Sangat jarang di proyek kita revisinya adalah revisi konsep. Biasanya konsepnya udah benar, terus kemudian arahnya udah jelas, udah sesuai, bukan benar tapi sesuai dengan kebutuhan kliennya ya. Menjawab kebutuhan dan keinginannya klien. Terus yang revisi adalah revisi minor lah. Jadi perubahan layout, gitu-gitu menurut saya itu sebenarnya minor karena itu bukan konsep. Kemudian yang hal lain yang kita perlu belajarin itu adalah tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya bertengkar dengan klien. Itu harus kita pegang, karena bagaimanapun mereka klien kita. Kalau itu rumah nanti yang tinggal mereka, kalau itu hotel nanti yang running mereka, yang rugi atau yang profit itu mereka. Kalau profit kita juga nggak dapat, kalau rugi kita juga nggak disuruh nanggung. Tapi desainernya malu. Kalau rugi desainernya, ya kan? Intinya logis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien kan gitu ya. Betul, karena gini, saya termasuk mungkin desainer yang lumayan lebih ke arah pragmatis juga, walaupun saya tapi juga lebih dalam ini kan tuh kita buat tuh, tapi kalau kliennya nggak suka, nanya untuk dipaksain, yang ada malah nanti proyeknya nggak selesai bertengkar. Jadi kita harus, itu yang saya bilang ilmu manusia ya Bu ya, kita jadi harus ngerti gitu, ini komunikasi arahnya kemana, si klien maunya arahnya kemana, maunya kemana. Itu biasanya kita, tapi kemauannya klien saya ini nggak bagus. Ya tugas kamu sebagai desainer untuk mengemas, kemauannya tetap ada, needs-nya tetap masuk, yang dia kepengen semuanya ada, tapi bentuknya bagus. Itu benar. Kan udah saya bilang, desain itu unlimited. Jadi tergantung mau mengolahnya caranya gimana. Tapi nggak bisa ideal. Yes, kita juga punya proyek banyak sekali yang nggak ideal. Dan kalau kliennya happy, tapi proyeknya nggak ideal, isn't that the result yang kita mau gitu, kalau kliennya happy, ya kan? Nanti kliennya happy, dan next temennya bikin proyek ideal, why not gitu. Jadi mindsetnya itu adalah mindset panjang gitu. Kalau saya bukan mindset pendek gitu ya. Kalau mindset pendek adalah satu kali hit, kalau nggak selesai, kalau
gitu. Kalau kita kadang-kadang ya jangka panjangnya, karena klien kita banyak yang repeat gitu Bu, banyak yang repeat, dan sebenarnya in interior business the best client adalah klien yang repeat client is the best so far. Karin, proyeknya ini kan banyak, pekerjaan Karin ini banyak di bidang penyelesaian terhadap permasalahan residensial, kemudian ada office, ada perhotelan, kemudian ada juga restoran nih. Pasti akan banyak proses yang dilewati selama mengerjakan proyek itu. Boleh nggak Karin bercerita sedikit mengenai tantangan apa saja yang dihadapi ketika menyelesaikan proyek-proyek itu? Jadi perjalanan karir Kezia ketika melewati proses dari awal 2000 setelah lulus sampai kemudian sekarang menjadi profesional desainer yang terkenal begitu ya, proyeknya banyak di luar dan di dalam negeri gitu, pasti nggak gampang gitu ya, pasti banyak tantangannya. Kezia bisa cerita ke kami tantangannya selama berproses di dalam pengerjaan proyek-proyek itu apa yang bisa dibagikan ke kita. Silakan Kezia. Yang pertama gini Bu, bagaimanapun kita posisi sebagai wanita itu kalau di project gitu ya, di awal apalagi waktu masih muda, kalau sekarang oke lah, mungkin orang udah pernah dengar kita, udah pernah lihat yang kita kerjakan, jadi ada credentials yang maksudnya cukup bagi mereka, buat mereka untuk percaya sama kita. Tetapi dulu di awal-awal, apalagi masih muda, kesulitannya adalah kita ini nggak punya portfolio. Tapi itu saya rasa dialamin oleh semua desainer baru gitu ya. Semua orang ngalamin nggak punya portfolio karena memang ya baru kerja setahun 2 tahun, portfolionya emang bisa berapa biji gitu kan. Punya portfolio kerja 1-2 tahun tuh punya portfolio yang bisa difoto zaman saya ya. Kalau sekarang sih udah lebih maju, saya rasa udah berbeda eranya. Kalau zaman saya dulu adalah perempuan, nggak punya project, nggak punya portfolio, terus belum ada pengalaman, ya pasti struggle Bu. Dalam artian susah dipercaya sama orang. Banyak sekali, ini salah satu sisi yang mungkin nggak enak gitu ya, tapi memang bagian dari cerita itu adalah mereka mempertanyakan gitu, kalau anak barusan lulusnya dari kata, apakah bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek, karena pengalaman mereka ini banyak yang setelah dikasih proyek tapi kemudian bermasalah, terus kemudian orangnya tidak bisa dihubungi lagi atau lari. Nah, stigma itu juga nempel sama saya waktu saya masih muda gitu ya, kena gitu, walaupun kita of course nggak berniat lari, tapi ya kan orang lain melakukan, kita juga yang kena gitu kan. Nah, untuk supaya stigma itu hilang, ya yang bisa kita lakukan adalah kalau pas kita dapat project gitu kan, ya kita dimarahin, diomelin, ada masalah tetap datang ke project, tetap ada gitu, nggak menghilang, bisa selesai sampai selesai. Karena project itu di tengah-tengah, pengalaman saya banyak masalahnya. Yang menentukan pada akhirnya nanti hubungan kita dengan klien baik atau tidak, itu adalah konsistensi kita sampai menyelesaikan project itu. Kalau kita bisa konsisten, walaupun ada masalah, akhirnya klien juga paham bahwa masalah ini bukan salahnya desainer. Ini project interior tuh masalahnya banyak sekali, sehingga kalau kita tidak hati-hati, bisa saja terlihat sebagai kesalahannya konsultan, padahal bukan gitu. Nah, tugas kita adalah konsisten, ada datanya lengkap, meeting datang, diomelin, ya kita jelasin sebisanya, kita menjelaskan, nggak lari gitu. Itu yang di awal. Jadi mental tuh menurut saya di awal sangat penting, lebih dari portfolio, karena portfolionya emang nggak ada, nol portfolionya. Jadi mentalnya nggak tahan, misalnya ya dimarahin, terus besoknya ya, kalau mau tahu dulu zaman saya muda, habis saya dimarahin di lapangan, pulang ya nangis sebenarnya, tapi nangisnya nggak di lapangan, nangisnya di rumah. Nangis, padahal dulu nggak di rumah, di kos-kosan ya kan, nangis sendirian tuh, nangis di kos-kosan. Mengalami nggak? Mengalami. Berpikiran nggak? Aduh gimana ya, nggak mungkin bisa ini rasanya.
mengalami banget, sampai bahkan tahun ke-7 saya masih bertanya-tanya, ini kerjaan sebenarnya bakalan ada hasilnya apa enggak? Udah tahun ke-7 loh Bu, bukan tahun ke-3, bukan tahun ke-2. Tahun ke-7 saya masih tanya, ini kerjaan ini sebenarnya gimana sih? Masih bisa dijalani apa enggak ya? Susah banget gitu, apalagi starting di Surabaya yang notabene kliennya menurut saya setelah saya punya kantor di Jakarta, jenis kliennya memang jenis klien yang amazingly difficult di Surabaya. Jadi kalau lulus di Surabaya clients, kalau ke Jakarta tinggal dipoles-poles sedikit harusnya lancar harusnya gitu ya. Terus kemudian makin lama kan ya kita makin ada project, tapi tetap aja kita tuh kalau datang ke project tetap dianggap kayak anak kecil, nggak bisa apa-apa, jangan ke situ nanti jatuh loh kamu, gitu-gituin. Nah kayak ke lapangan mau nggak, tapi debuan ya, kayak aduh Pak, dia udah biasa ke lapangan udah sejak 5 tahun yang lalu hidupnya di lapangan gitu kan. Jadi pandangan seperti itu yang harus kita harus kita ya, kalau saya sih sebenarnya orang nggak cuek, jadi ya terserah aja mau ngomong begitu juga nggak apa-apa, saya tetap datang ke lapangan gitu, tebelin aja mukanya gitu. Tapi kalau kulitnya tinggi, mukanya tipis, kulitnya tipis ya itu bisa stres gitu ya. Nah terus making mistakes nggak? Making mistakes, saya bikin mistake banyak banget dan parah-parah mistake-nya. Jadi menurut saya yang membuat mistake itu jadinya supaya itu nggak jadi rugi itu adalah kita belajar dari situ. Jangan sampai kita bikin mistake, terus kemudian kita nggak belajar, terus kemudian doing the same mistake lagi, salah yang sama lagi, masuk lubang yang sama lagi berkali-kali. Sebenarnya buat saya waktu saya selalu memandang kesalahan akhirnya karena saya bikin banyak sekali kesalahan untuk menghibur diri, saya akhirnya belajar untuk memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk melihat bolongnya saya di mana. Kalau saya bikin kesalahan banyak, berarti saya bolongnya masih banyak. Istilahnya kurangnya masih banyak. Mungkin kurang di manajemen, kurang di cara pengaturan proyek, kurang paham detail, kurang paham alur berjalannya proyek bagaimana, kurang paham cara ngomong sama klien. Kalau klien sampai marah sama saya, berarti mungkin penyampaian saya yang kurang pas, bukan selalu klien yang salah. Kadang-kadang ada klien yang belum, ada banyak. Tetapi menurut saya ada banyak kali bahwa klien ini sebenarnya kalau kita telatenin akhirnya dia nempel sama kita. Ada salah satu klien project hotel yang cukup besar waktu dan sekarang projectnya udah selesai gitu ya, makan dia akhirnya sekarang jadi klien yang repeat buat kita. Nah itu kejadiannya adalah pernah suatu waktu itu dalam proses konstruksi, tim kita mungkin komunikasinya tidak salah, tapi kurang tepat cara komunikasinya. Sehingga kliennya terimanya juga beda gitu dengan yang kita maksud. Jadi miskomunikasi. Telepon saya diomel-omelin, dimaki-maki. Maksudnya maki-makinya bukan maki-maki yang kasar sekali, enggak, tapi dimarah-marahin gitu ya. Bukan cuma diomelin, tapi udah dimarahin gitu. Terus karena saya tahu itu sebenarnya hanya miskomunikasi, kita tidak melakukan kesalahan. Yang saya lakukan selama 15 menit, saya cuma bilang, iya maaf Pak, saya salah. Iya Pak, tim kita yang salah. Oke Pak, iya, oke, salah saya. Jadi saya nggak membela diri, saya tunggu sampai klien saya agak reda. Saya cuma bilang, iya Pak, maaf salah, iya Pak, maaf salah, 15 menit kira-kira. Berbagai macam bahasa gitu ya, kalau bisa, I'm sorry, nanti ganti bahasa lagi, apalagi gitu. Pokoknya minta maaf terus saja gitu, saya sorry Pak, maaf, pokoknya salah saya gitu. Setelah itu dia agak reda, baru kita mulai ngomong. Jadi memang cara bicara itu, ngatur bicara sama orang itu menurut saya juga seni yang penting sekali untuk dipelajari. Komunikasi ya. Karena buat saya waktu saya bilang maaf itu saya tidak merendahkan diri, saya bilang bahwa semua kesalahan saya itu bisa dijelaskan nanti. Pada akhirnya kalau kita nggak salah, data kita lengkap, dia udah reda marahnya, kita bisa punya waktu ngobrol sama dia, kita perlihatkan datanya, Pak sebenarnya ini kejadiannya begini, datanya lengkap, ada buktinya, ada black and white-nya, on paper kita memang tidak melakukan kesalahan, cuma mungkin ada pihak yang komunikasinya kurang dan sebagainya, kliennya juga akan baik lagi ya kalau klien rasional. Saya tahu ada klien-klien yang juga cara berpikirnya kurang rasional, tapi
yang itu mari kita kesampingkan karena itu adalah bagaimanapun apapun yang kita lakukan akan error hasilnya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau saya simpulkan berarti mau mengakui itu bukan berarti kita mencoba untuk mempelajari, menggali lebih jauh. Nah, itu seni kreativitas berkomunikasi dan mengapresiasi kebutuhan dan juga gagasan pemikiran. Jadi tadi yang disebutkan otak kanan dan otak kiri yang seimbang antara logika ke arah fungsi, penyelesaian masalah, tapi juga ke arah kreativitas dan seni. Seperti itu. Nah, Karin, tadi banyak juga mengungkapkan belajar dengan membuka diri gitu ya. Jadi kalau mentalitas seorang desainer gitu ya, apa yang bisa Karin bagikan misalnya, apa sih yang harus sebaiknya dimiliki oleh calon-calon desainer ini supaya tahan banting ya, kalau dikritik habis-habisan sama klien itu tetap punya semangat maju gitu ya, enggak kemudian malah mundur, tapi tetap dikritik itu tetap memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Nah, kira-kira mental yang seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang desainer begitu, Karin, supaya bisa Petranisian ini belajar dari Karin untuk menjadi desainer profesional itu harus punya mental yang seperti apa? Buat yang barusan lulus, berapapun IP kalian, anggap saja kalian itu memang bodoh, kayak saya. Kalau mau tahu IP saya berapa, tanya sama Bu Laksmi. Saya nggak mau ngomongin, soalnya percuma buat saya sebenarnya. Jadi buat saya gini, angka IP di kuliahan, berapapun pencapaiannya, mau kuliahnya dimanapun juga, saya udah ketemu sama orang yang kuliah di luar negeri, dan beberapa teman-teman saya juga kuliahnya di luar negeri. Tetapi kalau kita barusan lulus, ada baiknya kita punya mental seorang pembelajar. Maksudnya gini, kita tahu bahwa yang kita tahu itu sangat sedikit dan sangat kurang. Terlalu banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu itu mungkin 99%, yang kita tahu 1% aja. Ini hasil kuliah 1% ini, gitu. Ini tidak menyalahkan perkuliahannya, tetapi menurut saya memang bekerja ya begitu. Jadi terlalu banyak hal yang misalnya ya cara manage project misalnya, ya pasti kita nggak tahu lah Bu. Kalau nggak pengalaman gimana caranya? Cara menghandle orang, ya nggak pernah lah, belum pernah punya staff gitu ya, belum pernah punya subordinate di bawah kita atau sub vendor di bawah kita yang harus kita atur-atur padahal bukan company kita gitu. Bagaimana caranya mengendalikan mereka, gimana caranya kontrol, gimana caranya membuat mereka supaya bisa on time dan yang lain-lain. Itu adalah ilmu-ilmu yang menurut saya memang tidak bisa dipelajarin pada saat kuliah gitu. Terus kemudian yang berhubungan tapi juga menurut saya mungkin tidak bisa detail adalah tentang detailing interior, konsep, terus kemudian cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini kan prakteknya di luar. Mungkin kita bisa dapat ilmu komunikasinya di kampus, kalau misalnya ada mata kuliahnya, saya nggak tahu, kalau zaman saya kan nggak ada Bu, ya, ilmu komunikasi itu nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada, itu juga masih kan teorinya. Pada saat prakteknya ini kan ujiannya pada saat kita sebagai desainer diomelin orang atau ada konflik resolusinya gimana? Bisa nggak resolusi konflik tanpa bertengkar? Bisa nggak resolusi konflik tanpa ngambek? Tanpa mutung gitu, tanpa berhenti gitu kan, tanpa besok ganti nomor dan nggak bisa dihubungi lagi gitu, menghilang gitu misalnya. Bisa nggak? Berani nggak? Punya kebesaran hati untuk menerima kemarin udah dimarah-marahin, hari ini harus datang lagi nggak? Atau minggu depan harus datang lagi nggak? Misalnya gitu. Nah itu penting. Jadi dan juga penting bahwa mengerti sampai hari ini saya sebagai desainer selalu put in mind bahwa ada hal yang klien tahu yang saya juga nggak tahu. Pasti ada gitu. Kebutuhannya dia itu dia yang tahu, bukan kita yang tahu. Jadi apakah kita harus ngeyel gitu menurut saya? Ya enggak, akan lebih baik, lebih wise kalau kita dengerin dulu, terus kemudian kita rangkum, kita terjemahkan lagi gitu kan. Jadi itu juga kita selalu belajar. Terus kemudian belajar dari konsultan lain. Jangan menang-menang karena kita konsultan interior gitu ya, kita merasa semuanya ngerti. Sampai hari ini, saya kalau meeting dengan lighting consultant yang namanya Pak Hadi Komara, itu saya selalu bilang sama tim saya selalu saya ajak, saya ikutin, terus kemudian saya bilang, gimana tadi meetingnya? Kayak kuliah lighting 2 SKS kan, saya bilang gitu. Karena
sampai hari ini saya masih belajar dan saya senang sekali kalau meeting dengan Pak Hadi ini. Kita udah long term relationship di pekerjaan sudah cukup lama sejak saya masih muda sekali. Jadi waktu saya masih baru mulai, baru kerja 2 tahun, Pak Hadi ini udah terkenal. Jadi buat saya ya sangat menyenangkan hari ini saya bisa satu project lagi, bukan satu project, berproject sama Pak Hadi gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah mengerti bahwa jadi desainer interior itu adalah proses yang panjang. Kalau itu buat saya gitu ya, kalau ada teman-teman yang prosesnya bisa lebih pendek dari saya ya bersyukurlah gitu maksudnya. Tapi kalau ditanya sama saya lihat teman-teman saya kebanyakan prosesnya panjang. Jadi biasanya di atas 5 tahun, di atas 6 tahun gitu. Bahkan ada yang mendekatin 10 tahun baru jadi. Kayak saya sebenarnya mendekatin 10 tahun tuh baru lumayan kelihatan hasilnya. Which is sebenarnya panjang banget gitu. Dan yang lebih cepat dari saya juga banyak. Jadi saya kalau dibilang saya hebat, menurut saya juga enggak. Karena yang lebih cepat dari saya naiknya juga banyak. Tapi dari proses itu sebenarnya yang perlu kita hargain adalah proses itu kalau kita jalani dengan baik, itu akan membuat kita matang luar dalam. Jadi matangnya itu nggak cuma di luar, bukan cuma desainnya aja matang, tetapi cara pemikiran, pengetahuan, terus kemudian karakter kita juga ikut matang. Sedangkan dan buat saya ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kalau karakternya lebih matang, desainnya tuh otomatis jadi lebih bagus. Itu udah satu paket menurut saya. Bahkan kita bisa melihat karakter orang dari pilihan-pilihan desainnya, cara mendesainnya, hasil desain itu kelihatan banget. Jadi kalau saya misalnya nih ada anak apply untuk masuk di studio kita misalnya gitu ya, misalnya kita lagi buka posisi untuk desainer misalnya. Nah itu dari bentukan desainnya, bukan dia belum tes, belum ngapa-ngapain, cuman baru kirim portfolio aja, kita bisa tahu anak ini tuh pengetahuannya sampai di mana, karakternya kira-kira gimana dan sebagainya. Jadi kalau mau desainnya bagus, work inside, check your character gitu. Maksudnya karakternya udah mateng belum? Nah, kalau karakternya masih gerusa-gerusu, misalnya masih panikan, masih agak drama, itu biasanya interiornya juga drama sih. Jadi itu sama seperti harus menunjukkan kepribadian gitu ya, goresan memperlihatkan kepribadian. Desain bisa kelihatan karakternya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi itu menurut saya penting. Terus kemudian yang ketiga, saya saran salah satu hal yang kalau misalnya ditanya mau saya perbaikin adalah mungkin saya akan masuk ke salah satu company yang besar dan mungkin stay di sana sampai 3-4 tahun gitu ya. Karena ternyata perjalanan saya yang 10 tahun ini kenapa panjang banget ya? Karena nggak ngerti apa-apa dari nol. Gimana manajemen zero, business zero, managing people zero, komunikasi zero, gambar kerja zero, semuanya zero, ada yang minus lagi gitu kan. Jadi belajarnya tuh kalau nabrak, Bu. Saya jadi ini cerita yang mentor-mentor saya tahu gitu ya. Semua orang tahu, mentor saya sangat ngerti bahwa saya itu naiknya, leap-nya tinggi kalau habis nabrak. Jadi kalau saya habis nabrak, mereka cuma bilang, udah tenang aja, habis ini nanti naik ya, cepat ya, kayak kemarin ya. Gitu. Itu modalnya saya belajar kayak gitu, selalu nabrak. Habis nabrak parah gitu, agak masuk rumah sakit, terus nanti naiknya banyak gitu kan, naik kelasnya banyak gitu. Tapi itu kalau orang nggak tahan mentalnya kan berhenti, Bu, gitu loh. Karena masalah-masalahnya juga lumayan besar. Jadi saya pernah tuh zaman dulu klien kita awal-awal ya, saya baru kerja 2 tahunan lebih, pesen Italian sofa harusnya L-nya gini, kebalik jadi gini. Pada L shape. Jadi kan nggak bisa ruangannya gitu loh. Nah itu juga setengah mati ngurusinnya. Pengalaman banget, berarti kan kalau order, jadi kita tahu nih, oh kalau order harus pakai layout, bla 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 bla, paperworknya harus gini, itu dari mana ya? Dari karena bikin kesalahan yang banyak banget itu. Gitu. Ya, kalau, jadi desain itu jadi menarik, jadi bagus kualitasnya karena brainstorming juga, berangkat dari kesalahan juga gitu ya. Iya. Tapi karena ada tim yang bagus, saling berdiskusi, berdialog, kemudian saling mendukung. Jadi Bu Karin ini akan naik lagi semangatnya ketika
Saya mendapatkan? sebenarnya bersyukur waktu perjalanan saya itu ada mentor-mentor yang maksudnya ngajarin, mau ngajarin dan mau menenangkan saya kalau saya lagi pusing gitu maksudnya. Udah pusing, nangis-nangis, bingung gimana ini udah mau berhenti aja apa gimana. Saya berkali-kali sebenarnya at least dalam perjalanan karir saya tuh saya berpikir untuk berhenti 2 kali, Bu. Jadi bukannya saya nggak kepikiran buat berhenti juga karena memang pekerjaannya itu susah menurut saya. Sampai hari ini saya sampai hari ini tidak berpendapat bahwa bekerja interior itu adalah jadi desainer interior adalah pilihan yang mudah. Menurut saya itu tetap bagaimanapun adalah pilihan yang cukup berat gitu, terutama buat perempuan karena banyak tantangannya gitu ya. Jadi memang harus jadi tough karena urusannya pernah nih kita meeting ya satu ruangan 30 orang, perempuannya cuma 2 misalnya gitu. Nah, itu 2 pun itu saya dan tim saya. Jadi yang sisanya itu semua bapak-bapak dan lebih tua dari kita kebanyakan. Kalau knowledge-nya nggak cukup, kalau karakternya nggak cukup matang, ya kita nggak akan didengerin, Bu. Karena yang kita ngomong jadinya receh gitu kan. Ya kita cuma akan ngomongnya nggak penting gitu lah maksudnya. Tapi kalau kita ngomong based on experience, kita juga pemikirannya juga matang. Dan knowledge kita juga cukup gitu ya, cukup untuk ngomong. Jadi kalau kita ngomong tuh nggak ngawur gitu. Nah, kita baru akan didengerin. Jadi kita sebenarnya sebagai perempuan harus membuktikan bahwa kita itu better daripada yang standar yang mereka pikirin. Kalau mereka standar mikirnya itu kita di sini, better kita ada di sini gitu. Jadi waktu mereka ketemu mereka oh enggak, ternyata oke nih gitu. Ternyata aman, ini bisa kerja yang ini gitu. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya penting. Terus kemudian juga tidak memposisikan diri lebih tinggi atau lebih rendah dari rekan-rekan kita. Maksudnya konsultan itu sejajar gitu ya. Kalaupun kita perempuan jangan gimana ya. Kadang-kadang menurut saya ada karakter perempuan yang dia itu tidak dianggap karena kelakuannya sendiri, karena apa yang dilakukan sendiri. Misalnya dia nggak mau ambil tanggung jawab yang seharusnya dia kerjakan. Dia lempar karena dia bilang, ya saya kan perempuan, misalnya gitu. Ini kan pekerjaan cowok. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya kita juga nggak dianggap, nggak bisa sejajar. Karena kita sendiri yang memposisikan diri sebagai saya perempuan, kamu cowok, ini tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab saya, gitu kan. Itu sebenarnya kita sedang memposisikan inferior, di bawahnya gitu. Nah, kalau kita memposisikan diri kita seperti itu, di posisi yang lebih rendah, ya jangan tanya dong kenapa misalnya kurang dianggap, kenapa nggak didengerin, dan sebagainya. Begitu menurut saya. Kebetulan nih sama-sama perempuan, saya juga perempuan, sama-sama leader juga gitu ya. Punya pengalaman nggak gimana ketika menghadapi tidak hanya sekedar klien yang berbeda gender begitu, tapi dengan teamwork-nya terutama kan kalau jadi leader itu kan harus bisa solid begitu ya dengan leader timnya. Nah, apa ada pengalaman khusus ketika menghadapi lingkungan pekerjaan terutama ya tidak hanya dengan klien tapi dengan lingkungan pekerjaan Bu Karin sendiri sebagai seorang perempuan, bagaimana istilahnya kalau orang perempuan tuh ngemong gitu ya, peka, kemudian empati gitu kan, kita memiliki karakter-karakter ke situ ya supaya timnya itu menjadi solid. Mungkin saya bisa cerita supaya lingkungan pekerjaan itu kondusif sehingga pekerjaan itu jadi bagus ya, jadi berjalan dengan baik, proyek juga lancar. Apa yang dilakukan Bu Kesia? Gini Bu, satu hal yang perlu kita sama-sama pelajarin dan sama-sama kita akuin bahwa leadership itu two ways, tidak bisa one way. Dalam artian leadernya bisa bagus, kalau isi timnya tidak bagus, sama aja, percuma. Ini leadership, si leadernya ini bisa setengah mati gitu, mau geret isi gerbongnya, tapi ya tidak, atau dorong isi gerbongnya, tapi ya tidak akan berhasil. Jadi itu harus dua sisi. Memang itu adalah pentingnya kita memilih siapa yang akan jadi tim kita. Itu penting. Mindsetnya tim kita gimana? Itu juga penting. Nah, tugasnya kita itu adalah milih gitu, Bu. Tugasnya kita adalah pilih kombinasinya ini. Karena kalau kombinasinya nggak cocok, juga buyar.
nanti bertengkar sendiri di dalam. Atau kalau komunikasinya terlalu lemah misalnya, juga diajak maju juga nggak bisa, karena memang mindsetnya susah, beda gitu. Dan kita udah belajar bahwa merubah mindset itu sangat sulit. Terutama karena ya misalnya ada tim yang sudah misalnya masuk di tim kita misalnya umur 27 tahun atau 30 tahun. Nah, kebetulan mindsetnya kurang cocok misalnya. Tapi kita nggak bisa rubah dalam waktu cepat, at least 1 tahun, 2 tahun nggak bisa mungkin. Mungkin 5 tahun, tapi kalau 5 tahun ya kuat-kuatan. Kitanya yang sebagai leadernya kuat atau enggak, dianya juga nanti keburu keluar atau enggak kuat gitu. Mindset dia ini sudah terbentuk 20 tahun sebelumnya di keluarganya, di teman-temannya, dan sebagainya. Kita harus paham bahwa bukan tugas saya agak lain, Bu. Karena saya tidak memposisikan diri saya ini sebagai pengajar. Maksud saya gini, bukan tanggung jawab saya untuk merubah mindsetnya mereka. Saya akan kasih tahu, ini buku yang kamu perlu baca, saya kasih highlight sedikit-sedikit, tapi saya sadar diri, saya tidak punya waktu cukup untuk bisa menjadi seperti pendidik, maksudnya gitu. Kan ada orang yang bisa nurture, kebetulan sangat disayangkan saya tidak bisa, dan saya tidak sabar, gitu. Sehingga setelah trial and error, yang bisa saya lakukan adalah saya memang cari dalam proses rekrutmen, cari orang yang memang mindsetnya bisa mirip sama saya atau memang bersedia untuk dibentuk gitu. Dari sisi leader, kita sendiri juga harus memahami bahwa cara berkomunikasi dengan tim itu harus, kalau dulu kan cara berkomunikasi antara leader ke tim itu kayak satu mood gitu aja ya. Nah, saya lihat sekarang dari satu orang ke orang yang lain itu kebutuhannya berbeda-beda. Saya bukan tipe leader yang menurut saya sangat karismatik, bukan. Tapi saya tipe leader yang saya tunjukin jalannya, terus saya liatin resultnya. Kamu belajar, gitu maksud saya. Saya bukan yang bisa menginfluence orang supaya ngikutin saya. Menurut saya bukan yang tipe itu. Kalau saya tipe itu, saya jadi influencer aja, Bu, follower saya banyak. Tapi saya ini sadar, saya ini desainer, sehingga saya biasanya kasih lihat mereka ini loh end resultnya begini. Saya tarik pikirannya ke depan, resultnya maunya ini, ingredients-nya apa nih yang kamu perlu ke belakang gitu kan. Jadi kalau misalnya, let's say kayak di Surabaya misalnya, kalau dari arah misalnya arah barat, Pakuan Mall yang di barat, mau ke Galaxy Mall misalnya, lewatnya jalan mana? Kan udah tahu nih tujuannya mau ke Galaxy Mall. Kalau udah tahu jalannya mau ke Galaxy Mall, tinggal di breakdown lewatnya mana. Sehingga apa? Ini membuat mindset yang lebih baik. Kenapa? Karena misalnya ada salah satu jalan yang ditutup, kita nggak berhenti. Kita akan cari jalan lain karena kita tahu tujuannya mau kemana. Itu yang saya lakukan. Butuh creative thinking gitu ya. Jadi betul, untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan serta sasaran, itu desainer harus kreatif, ya, creative thinking. Betul. Saya sepakat sekali. Karin, ada semacam stigma ya di dalam pemikiran banyak orang mengenai kita yang sama-sama perempuan ini. Ada yang mengenalnya perempuan yang lemah lembut, keibuan, emosional gitu ya. Nah, itu gimana cara merubah mindset gitu ya? Kan banyak sekarang ya tokoh-tokoh hebat gitu ya di Indonesia, kan ada Sri Mulyani yang luar biasa gagasan pemikirannya, kemudian Bu Susi ya, saya termotivasi dengan Bu Susi yang begitu sangat sterk gitu ya, pemikirannya luar biasa dan tegas gitu ya di dalam memiliki prinsip-prinsip yang jelas untuk mencapai sasaran dan tujuan gitu. Gimana Karin sebagai seorang perempuan desainer muda yang punya leadership dan karakteristik yang buat saya sih ya sebagai Karin secara pribadi itu luar biasa ya, gagasannya juga amazing gitu ya, ide-idenya brilian, kemudian karyanya juga. Terima kasih loh Bu, ini dosennya yang ngomong tuh bangga banget. Saya bangga karena satu-satunya ketika waktu kerja profesi kamu bersedia untuk di luar pakem gitu ya. Yang lainnya ngambil 3 bulan, kamu kan 1 semester gitu ya, itu luar biasa buat saya.
Itu sebenarnya ya, itu yang membuat saya salah satu, maksudnya gini, itu salah satu pijakan yang membuat saya jadi ngerti bahwa saya ini kurangnya banyak. Itu adalah waktu kerja praktek itu 6 bulan. Kalau saya nggak sacrifice waktu 6 bulan itu cuti, waktu itu ya, saya nggak akan melihat sebanyak yang saya lihat waktu itu sehingga saya punya bayangan ke depannya saya harus ngapain. Jadi buat saya itu bukan sama sekali bukan misalnya loss atau kerugian, itu benar-benar semuanya total profit semua. Nah, itu kan berarti satu sosok yang berani tantangan gitu ya. Berani menerima tantangan gitu ya. Menurut saya gini ya, kalau kita mau maju, kita harus tahu kekurangannya kita itu apa. Nggak bisa dong maju asal-asalan geradak gerusuk kesana kiri asal maju gitu ya, maksudnya pitnya tinggi tapi nabrak terus gitu. Dulu sih, tinggi nabrak terus. Betul. Jadi kita harus tahu kekurangannya kita apa, yang bisa kita improve apa. Mengenai stigma itu tadi, saya rasa gini ya Bu, saya kebetulan nenek saya, ibu saya semuanya kerja. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah berpendapat bahwa perempuan itu harus di rumah. Nenek saya kerjanya begitu, maksudnya untuk umurnya, untuk masanya, untuk eranya dia, menurut saya dia itu sangat keren gitu kerjanya. Karena itu kan kalau zaman sekarang mungkin biasa, kalau zamannya dia menurut saya keren gitu. Karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, apalagi itu zaman 30-an, 40-an, 50-an kan beda ya Bu sama zaman sekarang. Nenek buyut saya juga udah bekerja juga. Jadi saya nggak di keluarga saya nggak melihat bahwa perempuan itu untuk bisa berhasil dibilang sebagai misalnya istri yang baik atau orang tua yang baik seperti orang tua saya itu harus tinggal di rumah tidak bekerja full time urusan. Justru saya terinspirasi sama orang tua saya, mama saya juga yang punya anak 3, bekerja, tapi anaknya nggak ada itu yang sekolahnya keteteran, nggak ada itu anaknya yang hidupnya berantakan, atau kemudian saya sama adik saya merasa bahwa mama saya nggak memperhatikan saya misalnya gitu. Enggak, saya tahu mama saya memperhatikan saya tahu mama saya bekerja keras supaya saya bisa sekolah dan yang lain-lain, untuk adik-adik saya juga. Jadi kita menghargai itu. Terus kemudian untuk stigma bahwa perempuan tuh harus lemah lembut keibuan, menurut saya ya nggak ada salahnya gitu kalau mau jadi lemah lembut dan keibuan. Yang jadi masalah adalah kalau nggak mau ngapa-ngapain. Kalau maunya di rumah terus kemudian tidak berproduksi. Kalau di rumah bisa nggak produktif? Bisa sekali. Online shop misalnya ya di rumah. Terus bisa jadi konsultan yang sekarang WFH semua. So kalau mau jadi konsultan yang bidang-bidangnya bisa dikerjakan di rumah misalnya, kenapa enggak gitu kan, bisa. Terus kemudian ya yang lain Bu, yang sangat menurut saya sangat bisa tuh misalnya masuk ke pasar saham gitu. Itu juga sangat menguntungkan, dan kalau yang berbakat pasti jadi gitu. Dan bisa dikerjakan di waktu luang. Terus kemudian bisa juga misalnya punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Itu banyak sekali, makanan lah, online shopping lah, fashion dan yang lain-lain. Jadi menurut saya bukan masalah. Kalau lemah lembut dan keibuan, menurut saya itu bawaan. Dalam artian lemah lembut bisa juga tetap berhasil, keibuan tetap juga bisa berhasil. Lemah lembut bisa jadi tetap tegas, berwibawa, punya knowledge, bisa memimpin. Keibuan juga tetap bisa berwibawa, punya knowledge, punya achievement, punya karir, punya kehidupan karir yang baik gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya bertentangan, tapi itu adalah pilihan. Pilihan dalam artian karakter orang itu beda-beda. Misalnya saya bisa dibilang tidak lebih keras misalnya dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Misalnya begitu. Menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Saya tetap bisa, maksudnya gini. Saya tetap bisa berumah tangga dengan baik. Saya tetap bisa bekerja dengan baik. Saya tetap bisa beraktivitas dan punya achievement sama dengan teman-teman saya yang lain. Terus kemudian yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kita tahu di dalam kita ini siapa, mau jadi apa. Itu jauh lebih penting dari semua omongan orang-orang di luar menurut saya, karena kebetulan ya Bu, saya kan memang menikahnya
belum lama gitu ya. Jadi kalau saya menikahnya belum lama itu berarti untuk takaran orang-orang normal nikahnya telat banget gitu kan. Tapi buat saya itu bukan telat, buat saya adalah pas gitu. Pas kenapa? Pas ya karena pas karir saya udah jadi, sehingga kalau saya menikah misalnya, kalau nanti misalnya saya mau punya anak misalnya gitu ya, ini udah ada manajemen yang bisa membantu saya gitu ya maksudnya. Kalau hitungan saya adalah, saya punya hitungan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di bayangan saya, kalau saya nikahnya umur 28 misalnya, terus kemudian kerjaan saya belum jadi, terus saya keburu punya anak, nggak ada Kezia Karir Studio, bye-bye. See you, bye-bye. Nggak ada gitu kan. Terus yang kedua, misalnya mengenai orang berkomentar tentang karakter kita. Nah, kalau itu, saya selalu ngomong sama semua orang yang bertanya ke saya kenapa saya bisa cuek, saya selalu bilang, karena orang Indonesia tuh suka komentar. Senang banget ngomentarin orang. Baik yang kenal maupun yang nggak kenal. Baik yang kamu tahu kehidupannya maupun yang kamu sama sekali nggak tahu kehidupannya, baik latar belakangnya, cara pemikirannya, tujuannya mau kemana. Jadi kalau cuma orang ngomong nggak usah didengerin menurut saya. Yang saya dengerin adalah orang-orang yang penting buat saya. Misalnya orang tua saya ngomong, saya dengerin. Suami saya ngomong, saya dengerin. Keluarga saya ngomong, saya dengerin. Teman-teman dekat saya, inner circle saya, kalau ngomongin saya, pasti saya dengerin. Mentor saya, baru ngomong sedikit aja, pasti saya dengerin. Tapi di luar itu, yang komennya kayak netizen gitu ya, mulutnya netizen kan jahat gitu ya. Iya. Kan itu kan hobi banget tuh di Indonesia. Saya anggap itu sebagai ya angin lalu aja sebenarnya. Saya benar-benar nggak ambil hati. Saya diomongin A, B, C, D, E, F, G itu udah kayaknya, Bu, kalau cuma diomongin kayaknya dari zaman kuliah saya juga diomongin orang ya. Tapi ngomongin tuh maksud saya orang gosip, maksud saya gitu ya. Ngomongin tuh bukan dari dosen ngomongin ke mahasiswa, bukan. Ya, jadi yang positif ya. Kalau yang mungkin nggak ngerti kita maunya apa, jalannya mau mana. Karena jalan orang itu kan, misalnya saya mau jadi desainer, jalan yang saya mau ambil kan belum tentu di pikiran saya sama seperti yang di pikirannya Bu Laksmi jalannya, ya kan? Jadi kan misalnya saya ambil jalan ke kanan, Bu Laksmi bilang, kok ke kanan ya? Kok bisa lewat situ ya? Nanti nggak nyampe loh kan gitu. Bisa aja jadi seperti itu. Jadi saya selalu ngomong orang kalau komentar tuh gratis, apalagi di Indonesia. Jadi nggak perlu terlalu terusik, diambil hati, sakit hati, ataupun sampai kepikiran banget. Apalagi dilihat-lihat yang komentar siapa. Dilihat-lihat lagi komentarnya penting atau nggak penting. Kalau nggak penting, ya udah belajar jadi teflon. Semuanya nggak ada yang nempel gitu. Karin, kalau komentar saya seperti ini, seperti yang kamu bilang tadi, inilah Karin, cantik di dalam gitu ya. Terima kasih. Karin, boleh nggak kita tahu sedikit lah, sebenarnya kan tadi sudah banyak bicara mengenai passion, kemudian ke karakter dan juga gagasan, pemikiran Karin dari profesi, dari awal sampai terakhir sekarang ini. Karin bisa cerita nggak ke saya, sebenarnya Karin ini, ya saya bisa sih sedikit waktu sering ketemu kan kita jadi tahu sedikit kekuatannya Karin, tapi mungkin Petranesian perlu dengar nih, sebenarnya kalau Karin bisa membaca diri sendiri istilahnya, introspeksi diri ya, Karin ini punya kekuatan di mana sih? Apakah seorang wanita seperti kita ini kan harus kuat nih di posisi sebagai leader, ya di posisi sebagai direktur yang punya karyawan dan juga teamwork yang cukup banyak gitu ya, dan bergerak di bidang organisasi, bidang desain itu harus bagaimana ya, kekuatan apa yang bisa diceritakan ke kami supaya kami juga belajar dari profesi desainer. Menurut saya gini Bu, kalau conscience kita benar, kita tidak punya maksud jahat, long term itu akan kelihatan. Tapi dalam waktu yang lebih singkat, mungkin kita bisa menunjukkan konsistensi. Konsistensi ini maksudnya, kalau kita pengen pekerjaan tim kita standarnya di sini, ya kita juga standar di sini atau lebih. Kalau bisa lebih. Sehingga mereka punya role model. Gitu. Kalau kita kepengen tim kita rajin, ya kita juga harus rajin. Simpelnya kayak gitu, menurut saya. Terus kemudian yang kedua,
kita tunjukkan sama mereka bahwa metode yang kita pakai atau kita minta untuk mereka apply itu ada hasilnya, resultnya apa? Karena orang sekarang tuh pengen lihat result menurut saya gitu. Begitu lihat result mereka tertarik mau belajar. Tapi kalau nggak ada resultnya, mereka bertanya-tanya terus gitu. Ini ngapain ya? Misalnya gini, di kantor kita desain itu paperwork-nya banyak. Jadi sampai kita punya divisi yang namanya project coordinator untuk ngurusin project dan paperwork-nya itu, bahkan ada admin studio kita. Jadi paperwork-nya itu banyak. Jadi jangan dipikir bahwa desain itu, kantor desain itu isinya cuma desainer gambar semua. Enggak, yang ketik-ketik juga banyak. Yang ngurusin telepon-telepon, ketik-ketik dan segala itu ngurusin administrasi itu juga banyak paperwork itu. Nah, kan pasti banyak yang bertanya-tanya. Desainer juga pasti bertanya-tanya, ngapain paperwork segini banyaknya? Tapi kalau sudah ada masalah, enaknya adalah kita tinggal kasih itu paperwork, nih paperworknya ini, masalahnya di mana? Tinggal di trace. Dan kebanyakan masalahnya selesai di sana. Jadi kita nggak perlu bertengkar, kita nggak perlu salah-salahan, nggak ada tuh cerita seingat saya, menurut saya kira, semua yang ambigu-ambigu itu nggak ada. Karena paperwork itu black and white gitu loh. Misalnya itu salah satu contoh gitu ya. Menurut saya hal-hal yang banyak pertanyaan dari orang itu adalah karena paperwork kita tuh lumayan banyak gitu. Kenapa? Karena kan kamu kan desain, kok paperworknya terus gitu banyak buat apa? Ngerepotin. Desainer jadi repot, adminnya jadi repot, ini jadi repot. Enggak ngerepotin. Begitu ada masalah, kita tunjukin cara nyelesainnya pakai paperworknya tinggal dikirim, tunjukin ini, selesai, mereka ngerti. Next time, mereka akan buat paperwork dengan rajin. Kenapa? Karena mereka tahu, itu menyelamatkan hidupnya mereka kalau next ada masalah. Jadi, maksud saya, itu adalah tunjukin hasilnya itu apa, fungsinya apa, buat apa. Kenapa kita perlu begitu? Ya, itu yang perlu kita jelaskan gitu. Menurut saya, itu yang simple. Yang lainnya, ya menurut saya kalau karakter, saya belajar karakter jadi leader itu macam-macam. Ada yang nurture, ada yang populer, ada yang suka bisa ngajarin, ada juga yang lumayan yang lumayan keras gitu ya. Nah, tiap orang beda-beda. Buat saya disesuaikan aja. Jadi tipe leadershipnya kita gimana, sesuaikan mindset timnya supaya bisa sesuai sama kita juga. Itu aja sih. Ya. Karin, ada satu yang menarik nih, ya. Saya beberapa melihat ya Karin itu memang unik gitu ya, custom gitu ya, sangat khas sekali dengan ciri-ciri desain Karin. Ada yang pernah cerita mengenai kolaborasi gitu ya. Karin ini memang spesialis yang ke desain yang khusus yang membutuhkan skill gitu ya. Tapi Karin juga pernah bercerita bahwa desainnya itu ada kolaborasi dengan pengrajin, dengan para craftsman di lokal di Indonesia. Itu sebagai bagian dari Karin mengangkat para pengrajin lokal untuk bisa karyanya itu bisa mengglobal gitu. Nah, ini menurut saya menarik ya, sebagai seorang desainer itu tidak hanya sekedar idealis, punya gagasan yang custom, tapi juga punya hati untuk menghargai para seniman-seniman yang ada di Indonesia. Gimana Karin bisa bercerita bagaimana peran Karin mengangkat nilai budaya lokal ke global? Yang pertama saya memang suka produk lokal, karena menurut saya setelah saya lihat-lihat ke sana kemari, produk lokal kita ini cuman kurang dihargai dan kurang exposure. Kalau kualitas kita bisa samain atau kalau kurang kita bisa perbaiki. Terus kemudian dari segi desain, segi kualitas, bentuk gitu ya Bu ya, itu juga sangat mudah diperbaikin gitu ya, sangat mudah diarahkan kalau orangnya bersedia, kalau craftsman yang bersedia dan ada yang mau bimbing gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga menurut saya kita punya sumber daya manusia yang sangat banyak, yang masih relatif lebih murah daripada di luar gitu maksud saya. Bukan yang paling murah mungkin, tapi relatif lebih terjangkau. Hal yang lain lagi adalah secara culture kita ini sangat diverse. Jadi harusnya itu menjadi keuntungan, bukan
hanya sekedar slogan-slogan gitu ya, bukan hanya sekedar Bhinneka Tunggal Ika nonton di TV, terus kemudian kalau upacara dan sebagainya gitu maksud saya. Saya sebenarnya sangat tergerak karena kalau saya kan di Jogja ya Bu, maksud saya besar di Jogja. Jadi saya lihat seniman-seniman yang di Jogja yang artnya memang benar-benar pure art yang dari Jogja, pelukis misalnya, itu juga secara kualitas banyak yang sangat baik, sangat bagus. Permasalahannya selalu di packaging, di branding, di komunikasi dan exposure. Terus kemudian QC, penjagaan konsistensi kualitas itu juga memang terus terang bermasalah. Tetapi itu menurut saya bisa kita kerjakan pelan-pelan. Dalam artian bisa diperbaiki pelan-pelan. Kita sendiri juga, saya dan adik saya kebetulan kita ada brand furniture lokal yang memang pure semuanya lokal. Plus kita juga, saya sendiri juga lagi develop beberapa produk dengan pabrik-pabrik lokal gitu ya, yang lahir karena yang saya akhirnya bikin karena saya gatel gitu. Ini barang sebenarnya bisa bikin, kenapa sih di sini nggak ada bisa bikin gitu kan? Atau saya merasa bahwa ini importnya mahal banget, padahal di sini tuh bisa bikin, kenapa sih orang nggak bikin, misalnya gatel kayak gitu. Karena saya juga berpikir pasar kita besar Bu, Indonesia itu 670 juta jiwa mungkin kan. Kalau kita bisa jual di pasar lokal aja sebenarnya pasti sudah lumayan demand-nya gitu. Dan kita nggak membidik pasar di atas ya. Jadi kalau produk itu sebenarnya kita bisa pikirkan untuk pasar menengah yang menurut saya size-nya lumayan besar gitu, karena medium market-nya di Indonesia itu akan jadi besar sekali. Dan kemudian pasar ini sebenarnya juga sebagian, tidak semua, sudah melek desain Bu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tahu desain mana yang bagus, mana yang jelek. Taste-nya ada, walaupun mungkin bukan yang sophisticated gitu ya taste-nya ya. Tetapi mereka kesulitan mencari produk-produk lokal yang kualitasnya baik, yang terjangkau, yang harganya nggak setinggi harga barang-barang import misalnya seperti itu. Dan pabrik-pabrik di Indonesia itu banyak sekali yang mereka tuh mengerjakan produk-produk untuk diekspor sebenarnya. Itu yang kita juga harus sadar bahwa berarti kapasitasnya kan ada. Pengrajinnya ini juga sudah ekspor gitu kan. Berarti kemampuannya juga ada. Yang tidak ada adalah awareness-nya. Itu yang selalu saya bawa kemana-mana. Saya selalu banyak pakai, kalau yang kita bisa recreate lokal, kita recreate lokal gitu. Tapi bukan berarti saya anti yang import, enggak. Karena saya juga tahu misalnya Italian Furnitures itu bagusnya setengah mati, iya bagusnya setengah mati. Saya juga geleng-geleng kepala kalau lihat mereka punya kualitas dan desain gitu ya. Kita juga mesti belajar. Tapi yang kita juga, misalnya salah satu hal yang saya pelajarin gitu, misalnya kalau kita buat sofa atau armchairs, yang full upholstered, ini ngomongin interior ya Bu ya, kita selalu bermasalah dengan jahitan yang kurang rapi, betul ya Bu? Itu masalah umum di mana-mana. Terus saya penasaran, waktu saya pergi ke Italia, saya pernah ada kesempatan pergi ke pabrik, saya nonton, jadi woodworking-nya semua saya lihat sekilas, karena ya kayak gitu woodworking gitu ya. Kalau yang pakai mesin ya pakai mesin, yang dicetaknya dicetak, yang diukirnya tinggal manual atau CNC ya. Kan alatnya itu aja kan ya. Nah, yang saya tungguin sampai benar-benar lama itu adalah upholstery-nya. Saya pikir di kepala saya, karena mereka bisa bikin kursi yang melekuk-lekuk, armchairs yang melekuk-lekuk dengan jahitan yang sangat rapi, pasti ada alatnya. Saya pengen tahu alatnya apa gitu. Ternyata alatnya adalah gunting dan staples. Jadi sama seperti yang kita pakai, cuman mereka tahu cara nariknya aja. Jadi setelah dari situ saya jadi berpikir, oh jadi sebenarnya kita juga bisa. Cuman orang kita mungkin kurang telaten. Jadi selalu masalahnya adalah kurang telaten, kurang sabar, kurang teliti, kurang mau ngulik, kurang mau ngerjain detail. Kayak gitu-gitulah Bu, masalah yang di situ-situ aja. Kurang konsisten gitu, tidak punya sistem dan yang lain-lain. Menurut saya itu kalau diperbaikin harusnya
produk lokal kita bisa jadi lebih baik. Dan kita juga senang kerja dengan craftsman itu karena salah satu alasannya adalah karena yang kita mau, yang kita butuhkan kadang-kadang nggak ada di pasaran. Kalau nggak ada di pasaran, kepentok terus gimana? Masa kita suruh beli barang jadi terus? Kan ya itu namanya bukan desainer kan Bu. Jadi akhirnya kita lebih pilih untuk ngulik sama jadi ini lebih menarik juga kan. Jadi kita punya desain yang baru, yang bukan barang jadian gitu. Ya, itu yang menarik buat saya, Karin. Jadi saya ngelihat karya-karya Karin itu sangat detail ya, karena banyak juga kolaborasi. Itu sangat detail ya. Jadi ternyata belajar dari banyak pengrajin, belajar dari craftsman yang kita punya potensi sumber daya tadi yang memang secara kaya, tidak hanya sekedar slogan tadi ya, tapi kita mau membuka mata untuk mempelajari. Iya, cuman dia mau ngomongin terus di TV sama di Instagram, nggak dikerjakan, terus gimana dong? Jadi perlu action untuk melibatkan mereka untuk dalam proyek-proyek kita juga. Memang kesulitannya Bu Laksmi, terutama memang yang harus kita akui kesulitannya adalah konsistensi hasil produk. Itu memang bermasalah. Karena saya juga bingung ya, gimana ngomongnya. Mereka nih kalau produk nomor 1 sampai produk nomor 5 sama, begitu nomor 20 sampai nomor 30 gitu bisa nanti geser-geser sedikit gitu. Oke, Karin, kalau kita bahas tidak akan pernah habisnya itu ya, karena memang desain, seni dan desain itu gagasannya itu tidak ada batasnya gitu. Kreativitas itu nggak akan pernah habis. Kesia, untuk terakhir nih ya sebelum kita tutup, menurut Kesia apa tantangan yang akan dihadapi oleh calon-calon para pemimpin wanita di Indonesia dan bagaimana mereka menangani berbagai hal yang akan dihadapi itu? Jadi dari perspektif desainer interior, Karin, mungkin bisa terakhir sebelum kita tutup. Dari perspektif desainer interior perempuan atau desainer interior, Bu? Desainer interior, dari perspektif sebagai desainer interior perempuan. Menurut saya kita harus mengembangkan originalitas, bukan cuman following the trend. Karena kalau cuman following the trend, semua orang bisa. Ya udah itu aja lah. Hasilnya kira-kira gitu-gitu aja. Misalnya saya bukan anti, saya juga nggak menganggap itu sebagai negatif, tapi contoh yang paling simpel, coffee shop. Sekarang coffee shop dimanapun bentuknya kayak gitu. Dindingnya putih, furniturnya modelnya gitu, desainnya begitu kira-kira. Apakah jelek? Enggak jelek. Tapi to be stand out, kalau mau jadi desainer dan mengerjakan proyek yang begitu-begitu aja ya nggak bisa. Maksud saya gini, hasil yang misalnya extraordinary itu ternyata membutuhkan effort yang extraordinary. Itu berbanding lurus, nggak bisa kebalik gitu. Kalau effortnya mau biasa aja, kalau hasilnya nanti jadinya biasa aja ya jangan heran kenapa, jangan tanya kenapa. Gitu. Desainer dari luar itu setahu saya apalagi kalau di Jakarta itu sudah banyak yang masuk di Jakarta. Mereka expand ke Indonesia, kenapa? Karena Indonesia adalah market yang sangat berkembang sehingga sangat menarik buat mereka untuk masuk ke Indonesia. Either mereka buka office di Indonesia atau mereka punya representatif 1-2 orang di Indonesia yang jadi marketing misalnya atau jadi representatif. Kita sebagai desainer lokal, menurut saya sama sekali nggak perlu takut. Karena kita ini ngerti, kita yang tahu, klien kita, yang sama-sama orang lokal itu perlunya apa, sukanya apa, resources yang ada di Indonesia, yang ada di lokal itu apa, mereka bisa ngapain. Terus kemudian untuk controlling the budget, kita tahu semua resource-nya gitu ya. Memang untuk jadi seperti itu ya kita sendiri juga harus tetap berkembang terus, belajar terus, memperbaharui pengetahuan terus, jangan sampai ketinggalan gitu kan, jangan sampai merasa udah mampu, udah bisa, terus jadinya stuck gitu, karena kita merasa kita udah sampai certain level yang menurut kita udah bagus atau udah tinggi atau udah berhasil atau apapun lah gitu maksudnya. Jadi kita juga harus terus berkembang. Selain itu kita juga harus fokus untuk memperbaiki manajemen. Biasanya kelebihan dari konsultan, kalau mereka adalah biro konsultan besar dari luar, itu adalah
mereka secara manajerial sudah bagus, tertata rapi, sistemnya bagus sekali. Itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dan tidak bisa di-achieve. Jadi kalau saya sekarang memang fokusnya itu, Bu. Jadi merapikan. Selain itu, kita juga harus paham bahwa secara komunikasi, kita akan harusnya lebih menang daripada mereka. Karena kita ngomong di bahasa yang sama, kliennya juga sama, IJS-nya kita bisa dapat. Yang kita perlu tunjukkan ke klien kita adalah bahwa dalam proses desain dan juga dalam hasil desainnya, kita nggak kalah sama mereka. Proses desain itu nggak kalah, gimana maksudnya? Dan di prosesnya, proses kita nggak berantakan. Kadang-kadang yang dilupakan desainer itu adalah prosesnya dianggap boleh berantakan, asal hasilnya bagus. Enggak, Bu. Ini kalau kliennya corporate, kalau prosesnya berantakan, mereka nggak mau. Nggak bisa. Mereka berpikirnya runtut, gitu. Jadi kita juga kerjanya harus runtut. Manajemennya harus jelas, paperwork-nya harus jelas. Itu yang harus kita capai di situ juga. Kita harus in the same level. Terus kemudian gambar kerja dan yang lain-lain itu juga memang harus standar. Kalau kita bilang desain kita idenya tinggi sekali, tapi kita cuma ngide terus, ngomong terus, gambarnya very limited, nggak ada yang bisa justify detail-detail kita yang oh my god bagusnya itu, gitu. Ya, sama aja gitu, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa bikin. Kamu gimana, mau kamu nungguin di lapangan 24 jam gambar di lapangan, Pak, ini bukan gini gitu. Kesia, ini kalau dari perspektif desainer interior, kalau sebagai seorang wanita gitu ya, kekuatan seorang wanita itu terletak kepada tidak hanya sekedar dari pemikiran, gagasan dan karakter ya, secara mentalitas gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang wanita yang di posisi tinggi gitu ya, sebagai pemegang kekuasaan sebuah organisasi gitu ya, secara umum gitu ya, tidak hanya desainer interior tapi secara umum, tantangan yang dihadapi oleh calon-calon pemimpin wanita di Indonesia kira-kira, dan bagaimana cara menanganinya? Mungkin Kesia bisa membagikan supaya lebih luas cakupannya, tidak dalam bidang disiplin interior saja. Sebagai pemimpin wanita, gini Bu, saya ini orang yang berpandangan bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara pemimpin wanita dan pemimpin pria, gitu ya. Saya sejak muda tidak memandang itu sebagai ada disparity yang tinggi gitu, maksudnya yang saya sampai perlu dibahas. Terutama di Indonesia, menurut saya, despite of pandangan-pandangan orang yang menurut saya tidak perlu diindahkan gitu ya, tidak perlu diurus. Sebenarnya kesempatan kita sebagai perempuan itu terbuka lebar, karena di sini kalau dibilang dibeda-bedakan gitu, menurut saya kok juga nggak terlalu sampai seperti itu ya Bu. Ya mungkin ada, tapi nggak sampai gimana. Saya udah lihat banyak perempuan bisa jadi leader, bisa maju, bisa jadi pemimpin di company besar, dan juga bisa punya pencapaian tinggi gitu. Tapi yang perlu kita tahu bahwa perempuan itu kekuatannya ada di intuisi dan juga kemampuan berkomunikasi. Terus kemudian juga satu lagi yang sangat penting adalah sebenarnya kita ini lebih kuat tahan banting untuk jangka waktu yang panjang, karena ya mungkin karena secara cultural udah biasa tidak terlalu dianggap gitu ya. Jadi kalau kita bisa udah bisa sampai jadi posisi pemimpin, biasanya udah teflon, udah tahan banting. Itu salah satu kekuatan kita, biasanya endurance-nya lebih panjang kalau untuk mengenai misalnya istilahnya berada di posisi atau di situasi yang tidak menyenangkan atau susah seperti sekarang, misalnya zaman COVID gini sekarang. Ya. Menurut saya perempuan itu harusnya endurance-nya lebih panjang gitu, asalkan dia tidak emosian gitu. Tidak emosian gimana bisa nggak emosian? Kalau nggak emosian ya itu karakter mesti dikerjain, maksudnya mesti dilatih gitu ya, tidak emosian. Berpikirnya lebih panjang, harus karena perempuan kadang-kadang banyak yang berpikirnya detail tapi nggak panjang. Yang perlu kita lakukan adalah berpikir untuk long term, selalu long view. Saya kalau mikir tuh selalu long view. Jadi burden itu, beban itu nggak terus kemudian berasa berat sekali, karena kita lihat long view-nya ini secara jangka panjang ini akan kemana.
masih bagus atau enggak gitu loh. Jadi ngitung tuh bukan cuma harian, tapi juga 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Terus kemudian intuisi ini menurut saya juga sangat-sangat penting. Menurut saya ini adalah berkat Tuhan yang tidak dimiliki pria-pria gitu. Yang menurut saya setuju sekali Kak. Iya, menurut saya, intuisi. Ini pembicaraan saya dengan suami saya kebetulan ya. Jadi saya juga sangat bersyukur suami saya itu adalah suami yang sangat mendukung saya gitu ya. Dan kita tuh lebih seperti partner, lebih seperti best friend daripada cuma sekedar suami istri. Saya dulu waktu awal kita masih pacaran, kalau saya kasih input mengenai pekerjaan, karena kita kebetulan punya bisnis yang berbeda, jadi kan beda bidang juga gitu ya. Dia kadang-kadang merasa, kok saya ngajarin gitu. Saya coba jelaskan, saya bilang gini, sebenarnya kalau kamu punya istri yang punya view yang berbeda dari view yang kamu punya, itu sebenarnya bukan ngajarin. Kita kan cuma kasih input, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa kok. Kita kan cuma memberikan pandangan dari sisi yang berbeda gitu loh. Harusnya kamu memanfaatkan, menganggap istri ini sebagai advantage untuk melihat sisi yang berbeda dari satu masalah. Jadi kita kadang-kadang visi, kita kadang-kadang bisa lebih tajam, lebih cepat sebelum kejadian, kita udah tahu. Jelasinnya gimana? Jelasinnya saya juga nggak ngerti. Ya pokoknya gitu. Pokoknya sebelum kejadian kita sering udah tahu. Kita lihat orang, kita bisa tahu orang ini bermaksud baik atau bermaksud tidak baik. Dia memang sincere gitu ya, memang mau bantu atau memang mau bekerja sama atau ada triki-trikinya atau bahkan mau menipu misalnya seperti itu. Kita biasanya tahu itu lebih cepat daripada pria-pria gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya juga berdoa terus Bu, supaya intuisi itu Tuhan berikan lebih kuat lagi, lebih kuat. Karena sebagai leader, kalau kita bisa foresee kejadian yang belum terjadi, terus kita bisa prevent, itu sangat bermanfaat. Dan itu udah kejadian berkali-kali di proyek saya. Jadi penjelasan saintifiknya saya nggak bisa jelasin karena saya bukan bagian itu gitu, saya juga nggak ngerti gimana jelasinnya. Tetapi menurut saya sesama perempuan kita sama-sama tahu bahwa intuisi kita itu harusnya tidak dianggap sebagai misalnya cuma sekedar perasaan-perasaan nggak penting atau pikiran-pikiran nggak penting. Kita harusnya mengasahnya gimana? Saya juga nggak tahu cara mengasahnya gimana. Tapi yang saya selalu lakukan adalah saya berdoa sama Tuhan supaya intuisi itu memang seperti bimbingan Tuhan buat saya. Jadi kasih tahu dulu, kasih info dulu sebelum kejadian supaya saya bisa prepare atau supaya bisa dicegah atau supaya bisa diperbaiki supaya nggak kejadian. Menurut saya itu penting sekali. Baik. Jadi intuisi membantu kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Tapi sebenarnya itu adalah pengalaman yang didapatkan karena Kezia Karin ini berdialog dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ada leadership kepemimpinan yang selalu berdoa untuk bisa positif. Saya ini menganggap bahwa, maksudnya ini karena kita perbincangan ini kan untuk Petra, jadi maksud saya rasa tidak masalah kalau kita masuk ke area ini. Saya selalu menganggap bahwa pekerjaan saya itu Tuhan kasih. Karena saya mulai dari nol, nggak kenalan orang tua, nggak ada. Di Surabaya nggak punya siapa. Mulai dari nol, bukan anaknya siapa. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa di sini, menurut saya memang itu batu pijakannya itu emang sudah Tuhan kasih sebelum saya mulai gitu. Udah. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada yang saya nggak bisa pecahkan dan itu lumayan sering terjadi, ya saya tinggal berdoa, bos gimana, bos besar, ini saya di sini udah pusing. Gimana ini jalannya? Lewat ya kok susah gini. Jadi laporan aja sama bos besar, minta apa kan? Ya, tapi sebenarnya itu dibalik itu adalah mentalitas ya. Jadi karakter Karin ini dibentuk melalui proses yang panjang, melalui satu pengalaman perjalanan yang tidak mudah juga. Kemudian
faktor internal eksternal juga sangat mendukung dalam pembentukan Karin menjadi profesional desainer. Tapi selain itu juga selalu percaya bahwa itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Karin. Terima kasih buat pengalamannya, sharingnya juga. Semoga berguna. Buat Petranistian pasti berguna, dan saya percaya para pendengar berharap Bu, sebenarnya harapan saya berharap akan ada banyak, mungkin kalau sekarang Petranistian mungkin mahasiswa atau yang sudah lulus gitu ya, wanita-wanita ini yang kemudian tumbuh menjadi sosok kuat, maksudnya tidak gampang menyerah, nggak gampang, nggak manja gitu ya. Itu saya sangat kepengen melihat itu, karena saya lihat banyak orang yang ada talentnya, berkemampuan, tapi kurang kuat gitu. Sedangkan hidup ini ya memang menurut saya tiap hari itu masalah, gitu aja gampangnya. Kalau mau tidak bermasalah, nggak bisa. Jadi ya either kita mau jadi kuat, terima masalah, ya udah biasa aja, dan masalah ya memang udah tiap hari begitu. Kita selesaikan satu-satu, kepalanya dingin, nggak pakai emosi, atau kita nggak akan pernah berhasil. Jadi saya sebenarnya merindukan melihat ini perempuan-perempuan yang bisa maju, yang bisa naik jadi pemimpin dan bisa menunjukkan bahwa wanita itu bisa berhasil gitu ya, tanpa jadi yang aneh, tanpa jadi orang yang gimana gitu ya, biasa aja tapi juga bisa gitu loh. Menurut saya kesempatannya terbuka lebar karena di Indonesia ini nggak ada pembatasan, nggak ada diskriminasi yang sampai gimana menurut saya ya. Kalaupun ada ya tidak perlu dibahas sampai berlalu-lalu karena tidak parah menurut saya. Itu tergantung bagaimana, sekali lagi menurut saya tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita di masyarakat, di kantor, di pekerjaan, di proyek dengan klien dan sebagainya. Baik. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Yang terakhir tadi sangat berkesan sekali. Thank you Karin. Semoga apa yang dikerjakan Karin sekarang sampai ke depan bermanfaat buat banyak orang, dan selamat. Selamat siang semuanya. Dan sampai ketemu di Petra Business Insight